pengen anaknya kritis tapi nggak usah sama gue. Kalau dulu tuh saya kaku banget gitu, jadi kayak setiap ada kesempatan ngobrol sama dia masukin gitu. Makanya sampai keluar dari dia kan, ibu itu kalau ngomong sama ibu selalu ada sesuatu, jadi kan nggak woles gitu. Jadi mungkin ada masa setiap dia lihat saya ngacer. Nah ini gimana anaknya biar nggak gampang FOMO atau nggak kepoan atau nggak asal nyoba, at least kalau mereka nyoba bilang kita, itu caranya gimana sih? Apakah ada distraction yang positif mungkin atau apa? Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai, apa kabar semua parents? Kita mau ngomongin apa hari ini? Mau membahas kecemasan kita. Emang kamu cemas? Soal anak kita ini loh, mau beranjak ke 9 tahun yang kan itu udah masuk fase preteen. Kalau kata Aira sih, itu twin Bu, kalau sekarang bilangnya. Twin bilangnya. T-W-E-E-N. Iya, katanya preteen tuh twin, katanya gitu. Bener gak sih? Apa ya nah, itu? Keresahannya sebenarnya kan ini adalah milestone yang atau fase yang cukup berbeda dari masa-masa sebelumnya. Dulu mungkin aku keresahannya adalah ASI, MPASI, GTM. Itu kan yang jadi keresahanku. Sekarang sorry banget, aku lagi gak relate sama GTM karena anakku udah makan. Oke, makan gitu kan. Tapi justru keresahannya udah makin bertambah dengan pergaulan, pertemanan. Iya betul. Terus kayak mungkin mereka udah punya emosi-emosi yang insecure, terus merasa anxiety tidak good enough, yang kayak gitu-gitu loh. Ada perasaan-perasaan udah kayak gitu, udah kitanya juga evolve ya, anak kita bertambah besar. Aku pikir itu cuma masalah kayak ketertarikan pada lawan jenis. Itu juga sih, itu juga mencemaskanku. Itu udah aku antisipasi, aku udah siap pertahanan di rumah gitu. Kamu bisa apa? Kamu bisa bawa apa di rumah gitu. Kalau ada yang datang nanti. Tapi itu kayaknya masih lama dan ternyata bukan itu doang ya. Ternyata banyak banget masalah yang kita bukan harus masalah pelajari. Sih, yang harus kita pelajari. Challenge yang akan kita hadapi dan harus kita pelajari. Nah, untuk itu kita mengundang Mbak Reni Setiawati, seorang relawan keluarga kita yang fokus di bidang pengasuhan remaja. Nah, langsung aja kita sapa Mbak Reni. Halo Mbak Reni. Halo. Apa kabar Mbak? Baik. Mbak nih biar cerita-cerita dulu di sini nih. Jadi Mbak Reni ini kan seorang relawan keluarga kita yang juga memiliki 2 buah hati putri-putri, usianya udah di 14 dan 11. 14 dan 11. Jadi ini waktunya kita untuk belajar. Yes, anak kita 8 dan 6. Ya kan? Cocok banget nih. Emang udah ada bibit-bibit challenge ke situ nih. Nah, cocok banget kan 11 dan 14 tahun kita bisa belajar apa? Benar. Nah, Mbak Reni aku pengen belajar dulu nih. Kalau mengenal ke fase yang tadi aku bilang preteen gitu ya. Ini apa aja sih kira-kira challenge yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, dan sebenarnya kita tuh harus kayak apa sih menghadapi mereka dan challenge-nya ini? Biasanya tuh di beberapa anak bisa kelihatan beda banget, berubah gitu. Yang tadinya anaknya deket banget, ceria, semua cerita gitu, mungkin udah mulai agak ada privacy gitu ya. Kalau anakku, I won't tell you gitu, who likes who gitu. It's a secret gitu. Jadi kayak, dan itu wajar, kayak mungkin remaja itu peralihan transisi dari anak-anak ke dewasa gitu ya. Mereka akan mulai punya kehidupan sendiri, punya rahasia gitu ya. Dan saya juga menghargai gitu. I respect kalau kamu bisa jaga rahasia sih, aku juga nggak akan ngulik gitu. Tapi apapun yang berkaitan dengan kamu, kalau kamu mau cerita, I'm here gitu. Oh gitu. Jadi boleh ya punya rahasia preteen ini. Aku kok masih nggak rela tuh. Anak punya rahasia yang berhubungan dengan suka-suka gitu. Karena di sini mungkin konteksnya dia menjaga rahasia dari temennya gitu. Dimana saya mau dia punya kompetensi itu juga sih. Dia bisa menjaga rahasia. Tapi kalau rahasianya dia sendiri? Rahasianya dia sendiri ya sebisa mungkin dikulik-kulik dengan berusaha mempraktikkan teknik komunikasi yang efektif ya gitu. Tapi juga nggak bisa maksa, karena intinya adalah bahwa yang buat saya menantangnya tetap merasa dia relatable buat dia gitu. Yang dengan saya ngikutin dia sukanya apa, jadi dia bisa ngobrol yang gitu-gitu. Yang saya harus bisa jadi asik, tapi di sisi lain dia juga nggak butuh teman karena dia udah punya teman banyak gitu. Saya juga tetap sebagai orang tua dengan figur yang otoritatif gitu ya, tetap ada boundaries gitu, tetap ada ibu bisa asik tapi kita punya rules di rumah, kesepakatan bersama, rules is rules gitu. Jadi cari tengah-tengahnya itu yang menantang gitu, yang dia tetap bisa cerita tapi dia juga tahu ini ibu figur yang otoritatif gitu. Saya perlu respect ibu juga gitu. Oke, itu dalam segi gimana ya? Aku kadang-kadang kita masih bilang ke anak kita tuh kayak, you're allowed to have secrets, but you have to tell mommy and daddy gitu.
saat ini tuh dalam keadaan kayak gitu. Oke, Nggak boleh kalau secretnya orang lain beda lah ya. Tapi kalau secretnya dia sendiri kita masih berharap banget dia tuh cerita semuanya gitu. Mungkin salah satunya tuh dia pernah nginep rumah temennya yang aturan di rumah kita adalah waktu itu dia belum umur 7, dia nggak boleh main suatu game online namanya Roblox. Dia nggak boleh tuh. Tapi ternyata dia nginep di yang temennya tuh ada beberapa tahun lebih tua. Kebetulan kita kenal juga padahal orang tuanya, kita nyaman sama mereka, percaya. Tapi ternyata ya di yang mereka boleh karena anaknya umurnya udah lebih besar, ternyata mereka main malam. Itu nggak langsung cerita, tapi beberapa seminggu kemudian mungkin ya dia akhirnya cerita. Ya udah, kan kita harus bisa pasang muka-muka kayak nggak tiba-tiba langsung marah. Betul. Muka-muka nggak kaget kalau dia cerita. Nah itu nggak kebayang sih challengingnya di saat akhirnya harus ngelakuin gitu. Gimana nggak mau marah dengar dia ngelanggar suatu aturan, terus yang sebenarnya kita nggak mau dia waktu itu nginep karena kita masih belum tega anak nginep gitu, kita belum cocok di kita anak nginep rumah teman. Tapi kan kesel banget, I told you so, rasanya pengen ngomong kayak gitu. Iya. Itu challenge-nya gimana sih caranya menghadapi, gimana caranya anak tuh nyaman cerita ke kita? Iya, pertama membangun hubungan yang hangat dulu gitu, dan berikutnya kita juga di keluarga kita belajar ada teknik-teknik komunikasi efektif gitu. Mungkin salah satu diantaranya tuh kalau kita kebanyakan ngasih nasihat gitu, itu kan jadi conversation blocker ya. Anak udah remaja gitu kayak merasa udah mulai kayak punya pemikiran sendiri gitu ya, punya persepsi sendiri akan sesuatu gitu. Jadi instead of misalnya ngasih nasihat, kita refleksi pengalaman gitu. Aku tahu sih kesel banget ya kalau nggak boleh pulang malam gitu. Aku juga dulu kadang-kadang pengen pulang di atas maghrib, tapi itu rules di rumah ibu. Jadi gimana dong, aku harus pulang. Tapi aku tahu sih rasanya itu nggak enak ya, karena teman-teman kamu pulangnya lebih malam ya gitu. Jadi empati gitu ya, pakai empati gitu. Jadi pertama perasaannya divalidasi dulu. Oke, dia sedih, I get it, you're sad gitu. Aku ada di sini buat nemenin, tapi still this is rules. Kamu nggak bisa pergi di luar jam 6 gitu misalnya. Jadi rules is rules, tapi perasaannya divalidasi dan dia diempati gitu. Yang aku dapat juga kayak kita berusaha untuk nggak selalu ada agenda. Betul. Ngomong sama anak tuh ya ngobrol aja biasa. Nggak harus semua tuh diselipin nasihat, pengalaman, larangan, rules tuh kayak ya udah ada momennya memang bahkan kebanyakan momennya adalah harusnya kita ngobrol aja. How's your day? Oh gitu, oh ya seru dong, oh ya oke, ya udah, dah gitu. Misalnya satu conversation begitu. Baru nanti mungkin di saat-saat krusial ya memang kita ada agenda yang mau menyampaikan sesuatu, ya kita tentukan gitu, strategikan. Karena anakku yang pertama tuh udah bisa banget, bahkan gurunya waktu itu kelas 3, Bu susah banget nih Bu anakmu aku masuknya. Ya dia emang begitu, dia akan selalu udah bisa ngebaca. Kenapa sih Bu kalau ngomong sama kamu harus selalu ada sesuatu gitu. Udah tahu kita ada maunya. Always a hidden agenda kalau ngobrol sama ibu gitu. Gitu. Itu yang jadi di umur kayak, berapa? Itu dia dulu masih SD sih. Dia masih SD. Waktu kelas umur 89 ya berarti ya. Umur 89. Dia udah ngomong begitu. Ya jadi mungkin memang, di sekolahnya juga terbiasa membangun berpikir kritis juga, bukan model sekolah yang mungkin satu arah yang konvensional gitu. Jadi dia juga terangsang gitu ya. Jadi ya kritis itu kadang-kadang challenge orang tua, pengen anaknya kritis tapi nggak usah sama gue. Gitu ya. Boleh nggak kalau di rumah nggak kritis kayak secret tadi, boleh secret sama orangnya tapi sama gue nggak boleh gitu. Bener, kritisnya sama yang lain aja, kalau sama ibu nurut aja, nggak bisa gitu ya. Oke, nah kalau dilihat-lihat tapi sebenarnya nih sekarang kita ngebahas soal anak-anak yang masuk preteen. Preteen itu sebenarnya usia 9 sampai 14, benar Mbak? Ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat nih anak-anak mungkin dari anak kita umur 7 tahun, 8 tahun juga sebenarnya rasa-rasanya udah cukup dewasa cara berpikirnya. Ya bisa jadi salah satu faktornya tadi sekolah gitu yang zaman sekarang nih kan menuntut anak untuk berpikir kritis juga, bukan seperti kita dulu gitu kan. Nah tapi dari Mbak Rini sendiri setuju gak sih bahwa pendewasaan anak-anak zaman sekarang itu usianya jadi jauh lebih muda gitu. Lebih maju ya? Yang mungkin lebih maju gitu, maksudnya kan kalau by teori mungkin 9-14 gitu ya. Tapi sekarang kok aku sendiri merasakan anakku di 8 tahun aja udah cukup. Udah cepet ya. Cara berpikirnya gitu, kematangan sikapnya, ngomongnya apa tuh segala macam kayak. Kayak saat ini tuh dia lagi senang-senangnya jadi entrepreneur. Oh. Jadi lucu banget, dia tuh entah gimana awalnya mulainya gimana, kamu mungkin bisa fill the gap. Di saat dia sekarang lagi senang bikin cookies. Bikin cookies dengan jualan ke teman-temannya. Dan dia sampai stres kalau, aduh aku gak sempet pulang nih bikin cookies gitu. Dia
ya kita rugi sih. Kita rugi secara bahan bakunya nih kayaknya lumayan mahal di atas harga jualnya. Dia mau jual seharga 5.000 per itu. Kenapa 5.000? Karena mereka pengennya uang 5.000. Ya udah deh. Tapi kalau dihitung rugi nih, ya udah deh. Tapi interest dia tuh udah ke arah situ. Di umur 8,5 tahun yang aku pikir, ya aku 8,5 tahun ya nggak main aja ya. Itu sih gitu. Bener. Jadi ya bener nggak sih Mbak, jadi kayak sebenarnya lebih maju shifting gitu. ya. Iya, karena zaman berubah ya, exposure mereka jauh lebih banyak dengan adanya semua. Ya walaupun mereka mungkin nggak punya akun sosial media, tapi kan mereka ngelihat, ngedengar kita ngobrol gitu ya, terekspos dengan ya semua di lingkungan dia gitu. Apalah acara keluarga ya mungkin walaupun di bawah 13 anaknya belum punya, mungkin sepupu-sepupunya juga udah gitu. Jadi dengan exposure yang segitu banyaknya tuh kayaknya wajar kalau anak tuh juga lebih cepet gitu ya perkembangannya gitu. Tapi curiosity bahkan banyak hal seperti entrepreneurship atau enggak seperti mungkin lagu-lagu atau film-film yang dia suka itu kan kayak lama-lama udah mulai teenager, udah mulai kelihatan. Itu pendewasaan yang termasuk yang dimana kita tahu itu baik atau pendewasaan yang kelewatan gitu misalnya. Kalau itu mungkin bisa balik ke values keluarga ya. Setiap keluarga punya values sendiri-sendiri yang itu yang diomonginnya yang tadi Mas Aryo bilang nggak segampang itu karena kalau anak udah mulai gede, kalau nyokap ngedeketin gue masuk kamar pengen ngomong apa nih gitu. Ya kan anak tuh udah gitu ya. Jadi kayak makanya hubungan yang hangat gitu itu tuh mungkin klise tapi itu kan harus diusahakan dari sebelum remaja ya. Kalau itu baru dimulai pas remaja kan PR-nya effortnya ekstra banget gitu. Tapi kalau hubungannya udah enak gitu ya komunikasinya udah enak, tidak ada sih semua conversation blocker tadi ya, insya Allah sebenarnya ngobrolnya tuh jauh lebih enak. Sama kadang kan kita mikir yang penting kuantitas gitu. Yang penting pas gue rencanain ada waktu ngobrol oke gitu. Tapi kalau kualitasnya aja nggak match gitu, nggak ketemu, ya nggak akan dapat kuantitasnya. Nggak akan dapat kualitasnya sebenarnya. Kalau kuantitasnya nggak ketemu, nggak akan dapat kualitasnya. Jadi itu kayak ngobrol sama remaja. Aku tuh waktu itu agak struggling. Anakku udah mulai menutup diri, udah mulai remaja. Dia tuh cool. Sebenarnya aku juga cuek gitu. Jadi sempet agak nggak enak, itu extra effortnya aku waktu pandemi ngajak jalan. Aku tinggal di Bintaro ada Binloop gitu, untung dia mau jalan. Itu dari aku ngajak jalan mungkin 10 kali gitu, kualitas ngobrolnya mungkin cuma ada berapa kali gitu ya, 2-3 kali gitu. Jadi kalau buat aku semenantang itu gitu. Jadi kalau ya klise sih, tapi memang sebenarnya kualitas, tapi kualitasnya gimana dapet kalau nggak ada kuantitasnya gitu. Ya. Nah, aku jadi pengen tahu nih untuk mengasuh anak preteen ataupun ke arah teenager ya, dari pengalaman Mbak Rini sendiri sebenarnya apa sih yang sudah pernah dilakukan dan rasanya cukup berhasil sehingga kita bisa mengadopsi nih. Tapi mungkinkah juga ada yang sebenarnya aku tuh bisa melakukan yang ini lebih baik supaya sebenarnya ada sesuatu yang ada efek yang lebih baik juga nih ke anak-anak gitu. Ada nggak sih Mbak? Remaja ya? Ya, buat anak-anak masa preteen ini. Yang kalau tantangannya selain yang tadi, yang komunikasi tadi, mungkin ya itu yang tadi saya bilang bahwa masih ada kepengenan yang kayak gue pengen jadi ibu yang asik biar dia bisa cerita apa aja itu. Tapi jadinya boundariesnya tuh jadi susah gitu. Aku struggling kayak pas dia minta sesuatu terus nggak boleh karena memang values keluarga kita nggak ngasih itu gitu. Itu kan berarti kita harus ngelola bahwa I'm the bad guy ini sekarang gitu. Dia nggak suka sama gue gitu. Aku bukan ibu yang cool gitu. Gitu. Tapi aku harus stick pada nggak bisa. Ini values keluargaku gitu. Itu yang agak conflicting ya. Atau kalau dalam kasus aku kan yang tadi dia agak jauh itu, tapi gue lagi butuh dia deket sama gue gitu ya. Selalu ada godaan, gue iyahin aja nggak ya yang ini gitu. Tapi yang kayak itu conflicting ya, kayak first thing first gitu, prioritize aja. Ini values yang penting banget. No is a no, atau memang masih ada ya gitu. Gitu. Kalau anak yang kecil jajannya misalnya jajan snacknya seminggu 2 kali, kalau lagi nggak enak, kadang deh kita bisa makan es krim gitu, tapi kan sekali-sekali ya, kasuistis gitu. Kalau lagi hubungan yang nggak kita agak turutin dikit selama masih dalam koridor gitu, values gitu. Tapi kalau emang udah strict, no is no ya gue telan aja deh. Walaupun hubungannya lagi nggak enak, ini makin ya nanti aja gue bayar lagi nanti dengan effort yang lain gitu misalnya. Itu susah tuh, apalagi aku sebagai bapak-bapak ngeliat anak perempuan kayaknya sayang banget, sedih banget ngeliat dia nangis, rasanya pengen diiyain hal-hal seperti gitu. Tapi kadang-kadang ini peran
pasangan di aku berguna juga sih. Maksudnya kita sebagai pasangan harus bisa menentukan mana yang harus lebih strict sama value-nya. Kadang-kadang ada satu yang lost, ya dia yang benerin gitu. Aku yang kayak aku yang nggak tegaan itu, ya udah tanya ibu deh. Gitu. Jadi kayak ya udah tanya ibu deh. Padahal itu di saat aku pengen ngasih, tapi kayak ya udah deh, kayak makan junk food. Akhir-akhir ini kita lagi ngurangin nih. Nah itu aku biasanya iyain. Nah dia yang ya udah deh, bener sih harusnya nggak diiyain, tapi sedih kasihan, tapi ya gitu-gitu. Nah itu emang mungkin pasangan kali ya bisa membantu ya. Betul. Iya, sama pengen nanya juga nih soal kalau kita challenge-nya adalah pertemanan anak-anak yang sebenarnya kalau dari point of view kita orang tua kadang-kadang suka lebih menggampangkan dalam artian gitu aja, nanti juga nggak apa-apa kok gitu kan, atau udah santai aja, nanti juga teman-teman kamu bakal gini-gini kok gitu. Karena kita kan pernah melalui masa itu, tapi kan buat mereka yang lagi menghadapi itu rasanya mana bisa gitu, berat banget kan, pasti nggak bisa nerima masukan kita, nasihat kita yang kayak gitu-gitu gitu kan. Nah ini kan lumayan nih ada kayak konflik-konflik antar teman, aku nggak mau main sama dia, aku nggak suka, atau justru anak kita yang di left out gitu dari pertemanannya. Itu kayaknya lumayan masa-masa challenging ya buat terutama mungkin anak perempuan gitu. Kayak kita dulu mungkin SD udah ngegeng, aku nggak tahu sih kalau Mbak Reni ngegeng nggak, dulu aku ngegeng soalnya. Tapi nah kayak gitu-gitu tuh kan terjadi. Biasanya Mbak Reni mendengarkan curhatan-curhatan serupa itu juga atau enggak sih? Terus biasanya gimana sih menasehati atau sampai di level mana sampai akhirnya ikut campur atau involve dalam permasalahannya si anak-anak ini? Oke. Tentunya saya juga mendengar cerita itu dari anak saya gitu ya. Ya itu pertama tadi si validasi emosinya itu ya. Kadang tuh dalam hati selalu kayak pengen bilang gitu, godaannya pengen bilang udah cari temen yang lain aja gitu. Gitu. Temen banyak kok. Gitu. Tapi ya itu yang kadang kita suka lupa yang si validate emosinya itu dulu sih ya gitu. Iya I get it, nggak enak banget ya rasanya. Aku tuh sih pakai refleksi pengalaman tadi. Aku juga dulu tuh waktu SMP temen aku nggak banyak gitu. SD SMP teman aku nggak banyak. SD tuh bahkan berdua kemana-mana gitu. SMP cuma bertiga gitu. Dan akhirnya setelah ibu gede, ibu mikir, waktu dulu sih ibu mikir ibu nggak gaul banget ya gitu. Tapi setelah ibu gede ibu mikir, tapi nggak apa-apa ya. Dulu ibu nyaman dan ibu baik-baik aja. Walaupun kadang-kadang juga kok aku kadang nggak keajak ya sama acara-acara gede gitu. Tapi setelah aku pikir temanku baik dan aku nyaman and I turn out fine gitu. Ya kayak gitu-gitu ya, kayak refleksi pengalaman. Tapi ya emang ya bagus sih punya teman banyak gitu ya. Kemampuan sosialisasinya bagus gitu. Kamu butuh itu sebagai kalau ke anak yang lebih gede ya. Itu you need that, kamu terjun di masyarakat, kamu kalau nggak bisa ngomong sama orang nanti kamu kerjanya gimana gitu ya. Jadi ada bare minimum gitu ya yang harus kamu temuin gitu. Ada manner yang harus kamu patuhi gitu. Cuman bahwa kamu nggak bisa menjadi misalnya social butterfly atau kamu nggak bisa apa, it's okay gitu. Selama kamu baik sama orang, kamu nyaman, nggak apa-apa. Tapi knowing that punya kemampuan sosial yang bagus itu advantage yang sangat bagus sebenarnya buat kamu. Ya dia harus dapat insight-nya sendiri ya, mungkin ya. Nanti saya sih percaya bahwa nanti kalau saya kasih basic knowledge, nanti dia di kehidupan sosialnya di sekolah mentok, ya dia mikir sih gitu. Insight-nya dia dapat sendiri. Kalau gua nggak bisa ngomong sama orang ya mungkin gue nggak dapat kerja gitu. Tapi hal seperti itu kalau terlalu dinasehatin, terlalu diomongin tanpa dia dapat insight-nya sendiri itu menurut saya agak susah sih. Harus dapat insight sendiri. Gitu. Jadi harus merefleksikan experience kita. Jadi tadi pertama adalah empati dulu dengan perasaannya. Kalau nggak tahu kita tanya, terus udah dapet ya samakan dengan experience yang hampir sama. Betul. Jadi bukan kayak bilang enggak, bapak dulu nggak apa-apa waktu itu teman-teman baik-baik gitu kayak itu kayak menjatuhkan dia. Tapi kalau ini kita cari yang sama. Terus kapan nasihat masuk dong? Apakah lebih baik dia dapat insight sendiri seperti yang Mbak Bali bilang tadi, atau emang kita ada poin di mana kita nasihat? Pasti ada. Buat aku pasti ada. Seperti halnya kita nggak boleh marah-marah. Tapi apakah orang tua nggak boleh marah? Nggak mungkin, nggak realistis. Ya pasti kita ada marahnya gitu ya. Nasihat juga sama, di saat-saat tertentu yang sangat prinsipil dan krusial pasti kita keluar nasihat gitu. Cuman kalau aku kayak choose your battle, di eman-eman lah gitu. Kalau nasihat keluarin terlalu sering setiap saat, dia akan ya kayak saya dulu, refleksi pengalaman saya masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Apa sih gitu ya. Gitu. Tapi kalau di saat-saat tertentu gitu itu keluar, biasanya aku bisa ngobrol dengan enak, dan di saat-saat krusial itu keluar nasihat, aku akan dengerin sih kayaknya.
Ngomong sama remaja tuh aku preteen atau teenager, aku tuh ngerasanya kayak ini sebenarnya ngomong sama orang gede, tapi lu tetap banyak salah sebenarnya, gitu kan? Iya. Lu banyak salah, cuman kalau gue bilangin lo salah, lo kabur dari gue, nggak mau dengerin. Udah aku kalau udah kebanyakan nasihat, aku udah ngerasa tuh, wah dia redup nih, atau nggak dia coba cari conversation lain, atau nggak matanya kemana nih? Oke, itu it's time for me to stop. Betul. Atau ya mungkin parents di rumah yang pengen tahu juga, salah satu caraku adalah really getting interested apa yang dia lakukan. Jadi beberapa misalnya anak main game, itu kalau bisa ikut main game sama dia. Walaupun mungkin game itu susah. Kalau misalnya game itu susah, musik yang lagi dia suka, atau enggak dance yang lagi dia suka, atau film yang lagi dia suka, really get into it. Karena kan kita susah banget sebenarnya nyari film atau tonton bareng. Zaman-zamannya masih kecil, pusing banget nonton Cocomelon di kita gitu. Mereka tuh bagus banget Cocomelon atau Pinkfong. Di kita capek banget nih diulang-ulang mulu lagi. Saya sampailah hafal lagu Frozen segala macam. Tapi di saat kita menemukan tuh nyaman banget. Kayak misalnya kita nonton beberapa konten Domikado, Bluey atau apa yang bisa nonton bareng. Terus actually can talk about it. Dari situ kan itu nasihat tuh masih level keberapa. Di saat ini adalah kita perlu build trust-nya dulu dengan kita suka dan ngerti apa yang dia suka juga. Saat itu kita punya kesamaan. Baru deh dia mulai cerita. Baru deh nasihat nanti di belakang. Betul. Jadi gitu ya? sebenarnya masukinnya dari situ-situ gitu ya. Kalau dulu tuh saya kaku banget gitu. Jadi kayak setiap ada kesempatan ngobrol sama dia, masukin gitu. Makanya sampai keluar dari dia kan. Ibu itu kalau ngomong sama ibu selalu ada sesuatu. Jadi kan gak woles gitu. Jadi mungkin ada masa setiap dia lihat saya ngacir ada ibu, ntar gue dikasih tahu sesuatu lagi. Dari situ saya dapat insight bahwa ya udah gitu, kayak pasangan juga ngingetin, Bu nggak usah gitu terus kali gitu. Anaknya juga males sih gitu. Jadi kayak masuknya tuh subtle gitu ya, pelan-pelan gitu, tapi masuk gitu. Itu emang tricky sih. Nah, kalau insight-insight yang akhirnya harus dia dapat sendiri ini, anak-anak kan sekarang udah jauh lebih terbuka sama segala macam konten nih. Walaupun kita udah batasin, tapi tetap aja nggak mungkin kita batasin sepenuhnya. Sekolahnya pun udah dengan online terus udah bahannya semua tuh udah lewat misalnya Google Drive atau apapun itu harus melek teknologi. Tapi ya konten-konten yang mereka konsumsi kita bisa jaga, cuman bisa sampai sejauh apa kita jaga itu juga sulit mau jaga semuanya. Jadi kalau maksudku ada nggak sih kalau kita gimana cara ngejaga anak biar nggak bablas dari insight dari luar tadi gitu. Yang insight yang masuk jangan sampai salah gitu. Ya kembali lagi ke ngobrol tadi sih gitu, dari sebenarnya kayak isu-isu yang mungkin lagi viral gitu ya. Di satu sisi kita mungkin hadeh gitu, ntar anak gue baca gimana gitu ya. Pasti ya khawatir orang tua. Tapi di sisi lain bisa jadi kita bikin jadi teachable moment sih. Kita ngobrol soal itu. Biasanya saya mulai dengan what do you think gitu. Gitu ini ada ini gitu. Menurut kamu gimana? Dari situlah kita berbagi insight-nya kita di situ gitu. Tapi juga sambil genuinely pengen tahu menurut lo gimana gitu. Karena kita di keluarga kita ada prinsip cinta tuh ingat impian tinggi, bahwa kita sebenarnya tahu kok dia tuh bisa mikir, dia diberi akal gitu ya. Nggak harus semuanya tuh kita jejelin gitu ya. Walaupun dia belum punya kemampuannya secara maksimal untuk berpikir gitu, tapi bahwa dia pasti punya pendapat deh atas ini gitu. Anak juga bisa ngelihat ya, orang tua gue menghargai pendapat gue gitu. Dia pengen genuinely pengen tahu gue mikir apa gitu. Jadi dari situ ngobrol dan nanti insya Allah insight-nya dia dapat dari kita sebenarnya dari obrolan itu gitu. Iya sih, kadang-kadang kalau tipikal orang tua zaman dulu tuh udah ngeblok aja untuk anak tuh nggak boleh berpendapat dan nggak punya pemikiran sendiri gitu loh. Karena kan masih berpikir kalau orang tua adalah yang paling benar, anak tinggal ngikut. Kalau yang sekarang-sekarang nih, apalagi kalau kita baca-baca atau belajar soal parenting, pola asuh, memang jauh lebih baik sih ngajakin anak untuk ngobrol. Walaupun kadang-kadang suka gak sabaran juga sih. Aku kayak menggali apa yang ada di pikirannya tuh gak segampang itu gitu. Karena kadang-kadang jawabannya kemana-mana, bener gak sih? Bener, kemarin sempat ada itu ya, dia diemnya lama kan. Tentang yang apa namanya gimnastik kemarin. Dia diemnya cukup lama. Tapi ya mungkin di saat itu momennya belum, ya udah kita pause dulu deh, berikutnya cari waktu lagi. Kadang-kadang ngegali anak tuh ya susah ya kalau memang momennya nggak pas ya. Tricky ya benar. Iya, dan tapi sebenarnya gini, kalau dari aku ya pengen nanya juga ke Mbak Reni, ada nggak sih tanda-tanda yang perlu kita waspada ini sebagai orang tua supaya anak preteen kita ini
nggak menuju atau mengurangi potensi rebel. Karena kan kadang-kadang kalau kita aja melalui dulu ya masa-masa SMP SMA kan rasanya kok cukup rebel gitu. Atau ada temen lah dulu yang wah rebel banget nih gitu. Nah gimana sih caranya untuk apa ya mengasuh anak-anak preteen supaya ya nggak terlalu rebel-rebel banget gitu misalnya. Rebel tuh as in apa? Define rebel. Rebel Jadi apa ngelawan ya? orang tua atau Ya. as in kayak nggak setuju dengan value-value Misalnya. keluarga lagi gitu. Terus Oke. kayak di sekolah pun juga kelihatan kan kadang ada yang let's say nggak ngerjain tugas lah, ya pengennya Oke. cabut lah ya gitu kayak di luar kebiasaan tuh kan kadang-kadang ada potensi masa-masa tertentu tuh Atau biasanya contoh gini remaja. mungkin, misalnya rebel dalam hal ada beberapa values yang gak bisa dijelaskan. Oke. Misalnya kenapa harus melakukan ini, pokoknya gini. Misalnya dalam segi religion, Iya. dalam segi nggak boleh kayak kita misalnya nggak boleh nginep. Kenapa teman-temanku boleh nginep? Atau enggak? Kenapa teman-temanku umur segini sama aku udah nonton Taylor Swift kok gitu? Ya kalau kita enggak, karena kita menjelaskan apapun antara dia nggak mau terima atau dia nggak bisa ngerti gitu. Mungkin ada penjelasan yang dewasa kali ya, terlalu dewasa buat mereka, dia nggak ngerti. Oke. Jadi Iya, gimana tuh? Paham sih. Ya kalau aku selama aku berusaha menjelaskan, mengkomunikasikannya, biar mereka tahu why-nya dulu aja yang penting gitu. Bahwa mereka juga nggak nangkep. Ya aku paham mungkin dengan kapasitas otak umur segitu belum nangkep gitu ya. Tapi at least aku udah berusaha menjelaskan, mereka tahu why-nya gitu. Dan ya itu dia, I'm gonna sit here with you. Aku tahu kamu kecewa gitu. Tapi aku khawatir sih kamu, menurut aku usia kamu itu belum bisa gitu. Kita ngapain ya yang lain gitu misalnya. Dicari cara lain gitu ya. Cari cara ya oke, pertama divalidasi terus dicari cara lain. Menurut aku sih kegiatan yang ini juga asik, mau nggak gitu misalnya, walaupun nggak semudah itu ya, gagal nonton Taylor Swift pasti kecewanya wah gitu ya. Cuman ya sorry, there are rules in our house yang emang harus diikutin gitu. Aku bilang gitu sih. Gitu. Jadi kita ngomongin masalah apa, ada yang anak mungkin belum ngerti ya. Cuma kan ini kan anak beranjak ke teenager lama-lama. Dimana kapasitas otak dia makin bagus, makin bisa mengerti. Nah teenager itu yang dimaksud Nucha tadi adalah masa merasa dia udah ngerti. Oke. Tapi sebenarnya belum, bagi kita orang tua dia tuh belum ngerti. Nah itu menyampaikannya gimana tuh? Aku ini bisa membantu nggak ya? Ada teman kami relawan yang sampai menjelaskan secara ilmiah gitu ya. Jadi ada otak bagian depan prefrontal cortex gitu. Ya. Itu kamu belum berkembang secara sempurna. Kamu tidak bisa menentukan mana yang baik yang buruk gitu ya. Kamu membuat decisions-nya itu belum wise gitu. Jadi kalau memang udah mentok mungkin bisa dijelaskan gitu ya, bahwa oke, aku tahu gitu ya, kamu punya pendapat gitu, kamu punya kepengenan gitu ya, tapi aku sih suka bilangnya gitu, kayak misalnya ada hal-hal yang mungkin bahasa Indonesianya gaib ya, it's beyond your pengetahuan gitu ya, dan beyond terima your ya. imagination gitu. I get it gitu. Aku juga dulu kalau dikasih tahu nggak bisa terima gitu, tapi trust me on this. Sorry ya, nggak bisa. Udah gitu, titik. Gitu. End of discussion gitu. Yang penting aku udah jelasin gitu ya. Mereka tahu why-nya. Karena kita juga nggak bisa. Ya itu tadi ya. Pengennya ngikutin karena kita pengen kita asik, dia deket sama kita, dia seneng, kita seneng gitu ya. Tapi kan kalau itu bertentangan dengan values ya, this is end of discussion. Ada hal-hal lain yang saya bilangnya ada hal-hal lain yang negotiable, ada hal-hal yang udah nggak bisa. Makanya yang choose your battle itu kalau di aku jadi aduh nggak usah kebanyakan deh aturannya gitu, ntar gue susah kalau yang penting-penting gitu. Benar. Oke. Nah ini gimana anaknya biar nggak gampang FOMO atau nggak kepoan atau nggak asal nyoba, at least kalau mereka nyoba bilang kita, itu caranya gimana sih? Apakah ada distraction yang positif mungkin atau apa? Mungkin cara dari teman-teman saya juga kayak diarahkan ke mungkin konsumsi tontonan atau apa yang dilihat, yang dibaca tuh juga kita sebenarnya bisa mempengaruhi ya. Itu kalau itu PR banget sih buat saya. Saya nontonnya drakor, masa anak saya mau dikasih gitu ya. Tapi kayak channel-channel yang lebih lebih informatif gitu ya. Lebih mendidik tuh sebenarnya bisa ditularkan dari orang tua. Kayak kegiatan-kegiatan ini PR saya juga nih, misalnya ada yang rajin ngajak ke museum gitu ya, ke art exhibition kayak gitu-gitu kan sebenarnya kita diam-diam mengarahkan ininya dia ya, interestnya dia gitu, walaupun nanti ujungnya ya nggak bisa maksa juga. Gue udah ngajakin ke art museum tiap minggu nggak bisa ya, itu termasuk yang nggak bisa diarahin juga sih. Itu masalah preferensi gitu ya, tapi pasti
Insya Allah sih harusnya ada yang nyangkut ya, dari yang entah dia kalau nanti mungkin ke astronomi, ke apalah gitu ya itu. Tapi itu PR banget buat aku. Oke, nah ini juga mungkin ada info menarik juga nih buat parents gitu ya, untuk bisa mengarahkan anak-anaknya ke hal yang seru dan juga positif, karena ada Road to Belajar Raya 2024 yang bakal mampir di Makassar, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Puncak Belajar Raya 2024 di Postblok Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2024. Jadi jangan ketinggalan, karena ini masih ada waktu sekitar 2 bulanan menuju Agustus gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, nanti bisa cek juga di Instagramnya @semuamurid semua guru. Di situ ada infonya tentang Belajar Raya. Jadi kita juga mungkin sebagai orang tua bisa belajar di situ tentang pendidikan, tentang pengasuhan gitu ya. Dan buat anak-anaknya juga bisa sambil lihat-lihat di situ juga. Jadi kan lumayan tuh distractionnya positif. Iya, distraction positif dapat di acara itu, dapat banget. Ada musik, ada kelas, ada macam-macamnya di situ ya. Terus gimana? Kita udah siap belum nih punya teenager? Nanti dulu deh. Bisa di stop sebentar nggak gitu? Stop Di pause ya? Di pause ya? Atau nggak Sebentar. dipelanin gitu. Kita baru ulang tahun anak kita yang kecil, jadi 6 tahun. Itu aja rasanya, oke. aduh udah Kok lepas udah dari. gede sih gitu. Jadi nggak punya bayi lagi Iya, di rumah. bener, ya. punya bayi lagi. Iya, Yes, ya udah kalau gitu mungkin langsung aja teman-teman bisa langsung lihat di Instagramnya @semuamurid_semua_guru, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share konten kita ini gitu ya. Silakan yang mau nanya-nanya di kolom komen, dan jangan lupa juga untuk follow @parenttalk.id dan juga @curhatbapakIbu. Oke, sampai ketemu Siap. lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Thank Mbak Reni you. sudah datang di podcast ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.